بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال تعالى في سورة أخرى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. صدق الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid An-Nur Aqabah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Rabbul Izzah, Rabbus Samawat wa Rabbul Aradhin, Rabb semesta alam, yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat, berbagai macam jenis anugerah, berbagai macam hal-hal yang menyenangkan manusia. Khususnya nikmat yang paling bernilai, paling berharga dalam kehidupan kita, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan kemudahan untuk beribadah, kemudahan untuk bermunajat, kemudahan untuk berzikir, kemudahan untuk melaksanakan segala amaliyah-amaliyah yang telah disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat-nikmat yang lain yang juga tidak kalah pentingnya kita untuk mengingatnya, seperti nikmat afiat, nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Sampai saat ini, sampai detik ini, Allah masih memberikan kita umur. Allah masih memberikan kita bisa bernafas secara gratis. Karena kalau sudah masuk rumah sakit, pasang ventilator, ngalih sudah berhinak sudah. Itu bayar. Tapi kalau udara yang Allah anugerahkan kepada kita, yang berada di sekitar kita, ini kita dapatkan dengan cuma-cuma. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini adalah bercermin kepada dua hewan. Bercermin kepada dua hewan. Dan dua hewan ini kita sebutkan di awal apa yang telah kita baca dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang satu terdapat dalam surah An-Nahl. Artinya An-Nahl, lebah. Yang kedua ada pada surat Al-Ankabut. Apa artinya? Laba-laba atau kebebitak di orang Banjar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidaklah menciptakan sesuatu yang ada di alam semesta ini kecuali di sana terdapat pelajaran yang sangat-sangat mahal. Dalam satu ayat Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب." Sesungguhnya pada pergantian silih berganti siang dan malam, silih berganti siang dan malam. Wakhtilafil laili wan nahar, penciptaan langit dan juga bumi. La ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau menggunakan akalnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Amin ya rabbal alamin. Karena mukadahakun menggunakan akalnya, keluar aja sudah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh apa yang telah Allah ciptakan di langit ataupun di bumi, itu semua adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum. Itu secara umum. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasakan dari fenomena alam semesta yang ada di hadapan kita, selagi kita masih sehat walafiat memandangnya, sehat walafiat mendengarnya, dan sehat walafiat merasakannya, maka di situ terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika hal tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus di dalam ayat Al-Qur'an. Artinya Allah Subhanahu wa taala hendak memfokuskan bahwa apa yang telah Dia sebutkan di dalam Al-Qur'an secara khusus, ditentukan secara khusus namanya, penyebutannya, tentang karakter kehidupannya, maka itu adalah merupakan sesuatu yang harus kita jadikan pelajaran secara khusus. Maka di dalam Al-Qur'an terdapat surah An-Nahl yang artinya adalah lebah. Dan kita tahu semua seperti apakah hewan lebah tersebut. Dan kalau kita perhatikan, kalau kita kaji secara ilmiah, baik itu yang sudah diketahui ataupun yang belum diketahui, maka sesungguhnya terdapat sekali banyak keajaiban-keajaiban yang berhubungan dengan hewan lebah ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan lebah ini.
supaya kita faham bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sebuah pelajaran khusus bagi kita, khususnya dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, keseharian kita, dan apa aktivitas kita. Yang mana apa yang Allah sebutkan ini adalah merupakan cermin bagi kehidupan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan kami ulang lagi ayat yang baru saja kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta. Wa auha rabbuka, dan Rabbmu wahai Muhammad telah mewahyukan kepada an-nahl, kepada lebah. Apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada lebah? Wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta. Bahwa hendaklah engkau menjadikan gunung-gunung, sebagian dari gunung-gunung itu sebagai tempat tinggalmu. Buyuta. Ada rumah di sini. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan. Makna wahyu di sini adalah ilham. Wahyu di sini maksudnya adalah ilham yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam lebah-lebah tersebut. Anittakhidhi minal jibali buyuta. Jadikanlah rumah-rumahmu di sebagian-sebagian gunung. Wa minasyajari, dan di sebagian-sebagian pohon-pohon kayu. Wa mimma ya'rishun, dan di sebagian-sebagian tempat tinggal manusia. Makanya ada rumah, di sana terdapat sarang lebah. Hati-hati, itu jangan mandi-mandi parah situ. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membangun sebuah rumah atau membangun ruqah misalnya, atau membangun apa saja, itu biasanya ada arsiteknya. Ya Allah, ada arsiteknya yang merancang. Ini bentuknya kayaknya seperti ini, bentuknya seperti ini, bentuknya seperti ini. Kenapa jadi dibentuk seperti ini? Karena dia memiliki kekuatan yang seperti ini, dan seterusnya. Walaupun biayanya mahal, tapi ini akan bertahan sampai sekian puluh atau sekian ratus tahun, dan seterusnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebah yang ada di muka bumi ini, mereka diberikan wahyu dan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun rumah-rumah mereka. Dan itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang langsung menjadi supervisinya itu adalah siapa? Al-Khaliq, sang pencipta. Yang mana kita ketika membangun rumah, membangun apa saja, maka yang menjadi supervisinya adalah insinyur, arsitek, teknik sipil, dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari kajian ilmiah atau ahli ilmu, ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat bentuk rumah lebah itu seperti apa? Seperti apa? Segi apa? Segi 3, segi 4, segi 5, segi 6 lah. Heksagonal, ya. Bentuknya segi 6. Dan itu setiap sisinya itu sama, ukurannya sama. Dan itu jumlahnya sangat banyak. Itu jumlahnya sangat banyak. Kalau kita melihat ada pabrik memproduksi madu, ya, madu lebah, bukan madu yang itu lain, madu lebah, maka di situ ada sebuah alat, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah alat yang digunakan untuk memisahkan antara rumah madu dengan madunya, antara rumah lebah dengan madunya. Jadi rumah lebah tersebut diletakkan di atas alat tersebut, ya.
Jadi alat tersebut berputar dengan putaran yang sangat kuat sekali. Karena dia mesin pemutar rumah lebah. Sehingga dengan seketika, dengan waktu yang tidak begitu lama, madu-madu yang tersimpan di dalam rumah-rumah lebah tersebut, dia akan terpisah dari rumah lebah tersebut. Tapi yang ajibnya, yang uniknya adalah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah rumah lebah tersebut diputar oleh alat tersebut dengan begitu kuatnya sampai memisahkan antara rumah lebah tersebut dengan madu, apa yang terjadi? Kalau yang diputar itu adalah alat biasa ataupun sejenis ya yang biasa, itu pasti akan hancur. Pasti akan hancur. Tapi itu subhanallah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekuat apapun alat tersebut memutar rumah lebah, itu ternyata rumah lebah tersebut tidak rusak dan juga tidak robek. Tapi utuh seperti sedia kala. Subhanallah. Ini begitu kokohnya, begitu kuatnya rumah yang dibuat oleh lebah tersebut. Hari ini kita membuat rumah bentuknya apa, Pak? Apa bentuk rumah kita? Masjid ini aja bentuknya apa? Kotak. Segi 4. Ya. Kamar kita kotak. Ruang tamu kita kotak. Ya Allah, dapur kita kotak. Dan sebagainya. Seandainya ada sebuah gempa yang tidak usah terlalu besar, 5 skala Richter misalnya, atau 6 skala Richter misalnya, apa yang terjadi? Hancur. Bahkan kada gempa pun kadang ada gempa, ada angin, tiba-tiba runtuh. Kenapa? Karena pondasinya tidak kuat. Subhanallah. Ini rumah lebah yang kelihatan seperti lembek, kelihatan seperti lembut, tapi diputar sekian begitu kuatnya oleh alat pemutar tersebut, tapi ternyata dia tidak robek sedikit pun. Subhanallah. Pertanyaannya, siapakah yang memberikan ilham kepada lebah tersebut? Maka itu adalah merupakan sebuah gambaran kokohnya sebuah rumah. Dan begitulah seharusnya seorang muslim di dalam rumah tangganya. Rumah tangga muslim seharusnya adalah rumah tangga yang kokoh. Sebagaimana halnya rumah lebah. Walaupun digoyang, walaupun diapapun, maka dia tidak akan rusak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan kekuatan dan kekokohan daripada sebuah rumah lebah. Kemudian kita akan melihat Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti apakah rumah tersebut dari dalam. Ya, karena kita ingin bercermin, ya, membandingkan antara rumah kita dengan rumah hewan. Ini hewan-hewan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang hal semacam ini tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya secara khusus, maka berarti di sana terdapat pelajaran yang sangat mahal yang harus kita ambil dan menjadi rujukan kita dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat lebah, ya, melihat kehidupan lebah dari dalam, maka lebah tersebut atau rumah lebah tersebut dia menghasilkan apa yang disebut dengan madu. Bukankah begitu? Thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki zulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas. Yang keluar dari lebah itu adalah madu, sesuatu yang rasanya manis, yang memberikan manfaat yang sangat besar, bukan hanya bagi pemilik rumah lebah tersebut, tapi juga bagi orang lain.
maka begitulah seharusnya keluarga muslim, keluarga orang-orang beriman. Maka dia harus menghasilkan sebuah hasil yang sangat baik. Kemudian hasil tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairun nas, apa semuanya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jangan sampai di dalam rumah kita tersebut ada orang-orang yang keberadaannya justru menjadi masalah bagi orang lain. Orang ketakutan ketika melihat ada orang tersebut. Khawatir, takut. Orang ketika ada orang tersebut di kampung misalnya, mohon maaf, orang jadi mengunci pintu-pintu mereka. Karena khawatir kalau orang tersebut masuk ke dalam rumah mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitulah yang diproduksi oleh rumah lebah. Mereka menghasilkan madu yang baik bagi diri mereka dan juga baik bagi orang lain. Pertanyaannya adalah, dari manakah madu tersebut sumbernya? Dari manakah madu tersebut sumbernya? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat dan menyaksikan kehidupan lebah madu tersebut dari dalam rumah mereka, biasanya yang keluar dari rumah tersebut mencari sesuatu yang baik, ya, karena mereka keluar di alam liar, alam bebas untuk mencari sesuatu yang dihisap, ya, seperti bunga, seperti sesuatu yang manis, sesuatu yang bermanfaat. Dan mereka sangat ahli dan juga sangat lihai dalam memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau bunga itu adalah bunga yang baik, maka mereka akan menghisapnya. Kalau bunga tersebut bunga yang tidak baik, beracun misalnya, maka mereka tidak akan menghisapnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya, siapakah yang keluar dari rumah lebah tersebut mencari saripati bunga tersebut? Kalau dalam dunia lebah atau dunia binatang itu ada dua jenis, seperti halnya manusia, ada laki-laki dan juga ada perempuan. Maka begitu juga dengan binatang, ada jantan, ada betina. Maka yang keluar dari rumah lebah tersebut mencari sesuatu yang baik, sesuatu yang halal, sesuatu yang bermanfaat, itu adalah yang jantan apa yang betina, Pak? Yang jantan. Subhanallah. Sedangkan yang betinanya, apalagi yang ratunya, maka mereka tetap berada di dalam rumah-rumah mereka. Subhanallah. Ini artinya apa? Ini artinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wanita-wanita beriman itu secara lahirnya, secara fitrahnya mereka berada di dalam rumah. Wa qanna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Maka tetaplah kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam rumah-rumah kalian. Allah perintahkan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka tetap tinggal berada di dalam rumah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah sekali-kali kalian berhias-hias sebagaimana halnya orang-orang wanita-wanita jahiliyah berhias-hias. Bahari yang namanya wanita-wanita jahiliyah berhias, itu pakaian mereka pakaian panjang, ya, hanya kelihatan bagian lehernya sedikit, dan mereka menggunakan kalung, menggunakan anting-anting,
Sedangkan kepala mereka tutup dengan penutup kepala. Itu adalah tabarrujal jahiliyatil ula. Bisa kalian membayangkan? Wanita-wanita jahiliyah bahari itu mereka yang disebut dalam Al-Quran berhias-hias. Itu pakaian mereka, pakaiannya panjang, hanya yang kelihatan lehernya saja. Sedangkan rambutnya ditutup dengan penutup kepala. Jadi yang kelihatan itu adalah kalung mereka yang ada di leher dan juga anting-anting mereka. Sedangkan bagian tubuh yang lain itu tertutup. Hari ini nyaris terbuka semuanya. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bukan hanya lehernya saja yang terlihat, tapi juga bagian kakinya sampai ke atasnya lagi kelihatan juga. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini tidak ada satupun laki-laki yang beriman atau yang tidak beriman ketika dia keluar rumah, maka dia pasti akan menyaksikan hal-hal semacam itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dan juga keluarga kita daripada tabarrujal jahiliyatil ula. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka lebah ini subhanallah telah mengajarkan kepada kita bagaimanakah tugas seorang wanita, bagaimanakah tugas seorang laki-laki. Karena kalau tidak seperti ini mustahil mereka akan menghasilkan, ya. Apa hasilnya? Anak-anak yang soleh. Ini anak-anak, mohon maaf, hari ini banyak orang tua yang hanya mengandalkan sekolah saja. Disekolahkan sekolah yang favorit, sekolah yang mahal, misalnya antar ke sana terus bekerja. Nang kuitan nang bini juga kayak itu juga, antar ke sana bekerja. Jadi siang tuh rumah kosong, ya. Semuanya semuanya keluar rumah. Tiba-tiba saja jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang bapak yang acuh tak acuh terhadap pendidikan anaknya ini, dan juga seorang ibu yang tidak memperhatikan masalah bagaimana perangai akhlak anaknya tersebut, bagaimana budi pekerti sang anak tersebut, tiba-tiba saja mengharapkan anak yang saleh. Lah saya kan sudah masukkan mereka ke sekolah-sekolah Islam misalnya, sekolah-sekolah pesantren misalnya, atau sekolah-sekolah apa yang mereka kehendaki misalnya, yang mereka anggap itu adalah sekolah yang baik. Sedangkan mereka sendiri tidak memberikan pelajaran yang baik kepada anak-anak mereka. Maka bagaimana mungkin rumah-rumah semacam ini bisa menghasilkan, menghasilkan anak-anak yang saleh, yang paham agama, yang tahu kenal arti takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan bisa. Karena itu adalah merupakan usaha yang maksimal. Usaha yang maksimal, tepat dan juga benar, ya. Kalau maksimal saja tapi tidak tepat enggak bisa juga. Ya, tidak bisa juga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keluarga lebah ini kita melihat adanya pembagian tugas yang sangat jelas antara yang jantan juga yang betina. Sehingga ketika ada kerjasama yang baik, ya, antara kedua jenis jantan dan juga betina ini, maka mereka pun menghasilkan anak-anak dan juga menghasilkan madu yang sangat-sangat luar biasa. Hingga disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma kuli min kulli tsamarat fasluki subula rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh." Madu-madu yang memiliki warna yang bermacam-macam. Ada madu yang berwarna hitam, ada yang madu berwarna coklat, ada yang berwarna macam-macam, ya. Subhanallah. Fihi shifaa'un linnas, bukan hanya nyaman diminum, ya, bermanfaat, tapi juga adalah untuk penyembuh bagi manusia. Subhanallah. Jadi ini sangat luar biasa. Artinya apa?
Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita agar kita berkaca. Sebagai keluarga muslim, kita harus berkaca kepada kehidupan lebah tersebut agar kita menghasilkan madu yang bisa memberikan manfaat bukan hanya untuk keluarga kita saja, tapi juga untuk orang lain. Bahkan hasil daripada yang kita hasilkan di dalam rumah tangga kita tersebut bisa menjadi penyembuh bagi orang lain. Subhanallah. Dan itulah yang kita lihat dalam kehidupan sejarah kaum muslimin. Bagaimana para ulamanya, para fuqahanya, orang-orang yang wara, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kisah-kisah mereka sangatlah luar biasa, yang ketakwaan mereka sungguh sangat-sangat tidak kita bisa membayangkannya hari ini. Bagaimana takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana zuhudnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan untuk urusan yang sangat sepele saja yang pada dasarnya itu adalah merupakan perkara yang mubah, maka itu pun mereka tinggalkan hanya semata-mata untuk meraih wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man taraka syai'an lillah awadahu Allah taala khairum min." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, sesuatu karena Allah, apa saja, ya apa saja, sesuatu yang sifatnya haram, apalagi pekerjaan yang haram, apalagi atau syubhat, atau mungkin sesuatu yang sifatnya adalah mubah bagi kita, namun ketika kita tinggalkan, maka itu lebih baik daripada kita kerjakan. Atau ketika kita kerjakan, maka dia akan mengganggu proses kita untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada seseorang bekerja di satu tempat, namun dia terhalang untuk melaksanakan sholat 5 waktu misalnya. Pekerjaannya boleh, pekerjaannya halal misalnya, tapi ketika dia bekerja di situ, dia tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu lebih baik baginya untuk tidak ikut serta dalam pekerjaan tersebut. Apa tuh? Cabut dari pekerjaan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala lewat lisan nabinya memberikan jaminan, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan gantinya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, keluarga lebah ini luar biasa. Mereka adalah orang-orang, hewan-hewan yang benar-benar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari pembuatan rumah mereka, kemudian dari mereka membentuk keluarga, dari kerjasama mereka sampai hasil yang diproduksi oleh rumah lebah tersebut. Maka begitulah seharusnya keluarga muslim dalam membentuk rumah-rumah mereka. Mereka harus membentuk rumah mereka dengan kokoh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan beralih kepada hewan yang berikutnya. Apa tadi? Laba-laba, ya. Laba-laba. Lain kopi laba-laba lain. Bahari ada kopi cap laba-laba. Jadi laba-labanya kopinya dihilangkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun." Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah sebagai pelindung. Orang yang tidak beriman kepada Allah menjadikan selain daripada Allah sebagai pelindung. Karena yang bisa menjadikan Allah sebagai pelindung itu hanyalah orang-orang beriman. Sedangkan orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka mereka tidak akan bisa menjadikan Allah sebagai pelindung mereka. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut. Maka orang-orang tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menjadikan Allah sebagai pelindung, perumpamaan mereka itu adalah bagaikan seekor
laba-laba, ankabut. Ittakhadat baita. Nah, ini lagi-lagi disebutkan kata bait. Tadi di ayat surah An-Nahl tadi buyuta, jamak daripada bait. Ya. Jadi ada hubungannya dengan rumah. Yang pertama rumah, yang kedua rumah, yang menjadi yang kita jadikan ini adalah rumah juga, yaitu rumah tangga kita. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadat baita. Adalah perumpamaan mereka itu bagaikan seekor laba-laba yang membuat rumah. Pian sudah tahu seperti apa rumah laba-laba? Ya kalau ada anak sudah melihat ke rumah laba-laba di sini. Kamu kada sudah melihat, cari aja di hutan. Atau kalau bisa di hutan jauh-jauh di Parak Singgin ada mungkin. Rumah nang kada berpenghuni. Nah, itu mun ada banang lawa aja bahasa kitanya. Itu iya tak? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Dan sesungguhnya selemah-lemah rumah. Selemah-lemah rumah. Wa inna awhana itu artinya lemah. Lemah, tidak berdaya. Sesungguhnya selemah-lemah rumah itu adalah rumah laba-laba. Lau kanu ya'lamun. Seandainya mereka mengetahui. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada satu penelitian. Kesimpulannya adalah dari penelitian tersebut, benang yang paling kuat di muka bumi ini adalah benang laba-laba. Kenapa yang mendengar itu? Benang yang paling kuat di muka bumi ini adalah benang laba-laba. Pertanyaannya, penelitian hari ini mengatakan benang yang paling kuat benang laba-laba. Namun Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang silam mengatakan wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Rumah laba-laba itu terbuat dari benang-benang laba-laba. Dan rumah yang paling lemah itu adalah rumah laba-laba, ujar Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira di mana sisi lemahnya? Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat rumah dan juga mendengar kata rumah, maka kita akan membayangkan seperti apakah fungsi rumah tersebut. Apa fungsi rumah kira-kira? Fungsi rumah itu kan untuk melindungi. Betul Pak? Melindungi dari luar, dari alam luar. Apakah itu panas? Apakah itu dingin? Apakah itu maling? Ya Allah. Karena di rumah ada maling di luar, rumahnya berkunci, ada apa-apa. Kalau misalnya sidin tengah malam batuk misalnya, ada apa-apa. Kenapa ya? Karena maling menyangka orang di rumah ada guring. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsi rumah itu adalah untuk melindungi, untuk menjaga dan juga untuk memelihara apa yang ada di dalam rumah supaya tidak terganggu dengan apa-apa yang ada di luar rumah. Kalau kita melihat rumah tadi rumah yang pertama tadi rumah lebah, itu fungsi ini terpenuhi. Tapi ketika kita melihat rumah laba-laba, apakah fungsi ini terpenuhi? Laba-laba itu mengolah sarang di mana Pak? Di luar bahanu di teras, bahanu di pohon, bahanu di mana kehendaknya? Tempat yang tidak berpenghuni, kadang di bawah panas terik matahari, kadang ketika ada hujan pun, ya tiba-tiba saja rumah tersebut hancur. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan menunjukkan sesungguhnya rumah laba-laba adalah rumah yang tidak kokoh. Pertanyaannya, di mana ketidakkokohannya? Yang Allah katakan lemah tadi, di mana lemahnya? Sedangkan secara ilmiah benang sarang laba-laba itu adalah merupakan benang yang paling kuat di muka bumi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan rumah laba-laba itu adalah yang paling lemah. Rumah yang paling lemah. Pertanyaannya, di mana lemahnya? Tidak kokoh, di mana tidak kokohnya?
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kita diperintahkan untuk mencari apa pelajaran yang diambil dari seekor laba-laba tersebut atau kehidupan keluarga seekor laba-laba. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah penelitian tentang laba-laba. Ini penelitian lagi. Karena ini tidak akan bisa diungkap kecuali lewat penelitian ilmiah. Laba-laba itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia bertelur, ya, bertelur. Ya. Kemudian di dalam telurnya tersebut itu ada beberapa ekor bayi laba-laba. Ya, katakanlah 3 atau 4 atau 5 ekor dalam sebuah telurnya. Maka ketika telur ini tiba masanya untuk menetas, maka satu sama lain di antara anak laba-laba atau bayi laba-laba ini mereka berkelahi, Pak. Mereka berkelahi. Berkelahi satu sama lain. Bahkan mereka saling membunuh. Maka siapapun yang menjadi pemenangnya, ia akan bisa bertahan hidup dan berhasil keluar dari cangkang telur mereka tersebut. Misalnya ada 3 bayi laba-laba, maka yang 2-nya pasti mati, yang satunya hidup. Kalau ada 4 ekor bayi ataupun anak laba-laba, maka yang 3-nya pasti mati, yang satunya hidup. Itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa membayangkan bagaimana dalam sebuah rumah kalau ada anak-anak yang saling berkelahi. Ya. Anak-anak saling berkelahi. Kenapa? Bisa jadi karena disebabkan karena ketidakadilan oleh sang bapak. Ya. Pernah satu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sembari membawa anaknya. Ya Rasulullah, ulun minta pian untuk menjadi saksi bahwa ulun hendak memberikan hibah kepada anak ulun yang ini. Ulun hendak memberikan hibah kepada anak ulun yang ini. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau memberikan hibah tersebut juga kepada anak-anakmu yang lain? Maka kata laki-laki tersebut, tidak ya Rasulullah, ini hanya untuk anak ulun yang ini. Apa jawaban Nabi? Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sungguh engkau telah menjadikan aku untuk menjadi saksi terhadap perbuatan dosa. Ini perbuatan dosa. Kenapa demikian? Karena ini akan menimbulkan kecemburuan di dalam rumah tangga. Seseorang kepala rumah tangga, baik itu bapak ataupun ibu, ketika mereka hanya memperhatikan satu dari sekian banyak anaknya tersebut di dalam rumah, maka ini akan menimbulkan kecemburuan, akan menumbuhkan rasa hasud, dengki dan lain sebagainya. Dan itu bisa kita baca kisah hal tersebut, bagaimana orang-orang yang saling bersaudara menjatuhkan saudaranya, bahkan dengan tega hendak membunuh saudaranya tersebut. Dalam Quran surah apa itu? Surah apa? Surah Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudara Yusuf yang mana mereka menuduh ayah mereka sendiri berlaku tidak adil. La Yusufu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dhalalin mubin. Sungguh Yusuf itu lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita. Sedangkan kita ini usbatun, kita ini adalah orang yang lawas, anak sidin yang lawas, maksudnya lebih tua, ya, lebih banyak bekerja, lebih banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian keluarga. Tapi ternyata sang ayah dianggap mereka tidak adil. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang terjadi. Inilah gambaran daripada keluarga laba-laba tadi. Di dalam keluarga mereka tersebut, anak-anak mereka saling bertarung, saling berkelahi untuk menjatuhkan, bahkan untuk membunuh. Maka yang berhasil
membunuh yang lain, dia berhasil hidup dan dialah yang akan hidup di alam dunia ini. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali pejantan laba-laba tersebut, ya, setiap kali pejantan laba-laba membuahi sang betina, maka laba-laba betina itu pasti akan membunuh pejantannya tersebut. Bayangkan, Pak. Bini membunuh laki kayak apa kisahnya? Bini membunuh laki kayak apa kisahnya itu? Amun ada di dalam rumah tangga ini luar biasa. Luar biasa hancurnya. Subhanallah. Dan itu sudah pasti sudah. Setiap kali pejantan tersebut membuahi betina, maka dia dengan sesegera mungkin menjauh daripada sarang sang betina tersebut. Kenapa demikian? Karena amun lambat menjauh, dia pasti akan dibunuh oleh laba-laba betina. Subhanallah. Hari ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat karakter-karakter seperti ini di dalam kehidupan rumah tangga masyarakat kita hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita dan juga keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.